Tapi saya tertarik tadi metafor dari Pak Ugroseno bahwa pintu di Polda itu tinggal satu. Enggak, kalau tamu ke Polda boleh lewat pintu depan. Itu yang saya mau terangkan itu. Pintu surga itu ada 8. Pintu neraka cuma 7. Jadi bayangkan kalau pintu Polda cuma 1, itu artinya lebih rusak daripada neraka itu Polda itu. Kan begitu yang diajarin ke kita. Pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Tapi oke lah, itu hal yang memungkinkan. Dari soal pintu itu kita bisa bongkar lebih jauh. Pertanyaannya adalah siapa yang menjaga pintu itu? Pintu itu memisahkan ruang publik dan ruang privat. Rumah itu ada pintu, artinya di depannya ada jalan, di belakangnya ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur. Jadi fungsi pintu untuk mengontrol sebetulnya siapa yang berhak mengklaim ruang. Ruang privat tidak boleh diklaim oleh ruang publik, demikian sebaliknya. Dan di situ berlaku prinsip who guard the guardian. Siapa yang mengawasi para pengawas? Kompol, iya. Tapi pertanyaannya siapa yang mengawasi kompol? Bahasa Latinnya bunyinya begini. Qui custodium ipso custodes. Pengawas ini diawasi oleh siapa tuh? Nah, istilah itu sebetulnya berlaku dalam kultur polis hari-hari ini. Saya terangkan sedikit asal-usul istilah itu. Who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Istilah itu dulu tumbuh di era Romawi, Era Romawi kan udah tahun 100 itu. Di era Romawi orang kaya itu dia nyewa polisi itu. Praetorian istilahnya itu. Dia nyewa penjaga untuk mengawasi dan menjaga istrinya supaya tidak selingkuh. Tapi kemudian ada seorang filsuf ledek mereka. Oh iya, istrimu dijaga oleh si guardian ini, penjaga, supaya dia tidak selingkuh. Tapi bagaimana kalau istrimu selingkuh dengan penjaga itu? Siapa yang ngawasi itu? Jadi semacam satire untuk memperlihatkan bahwa si pengawas pada akhirnya juga memerlukan pengawas. Sekarang problem kita, siapa yang mengawasi polisi? Kompolnas. Masalahnya siapa yang mengawasi Kompolnas? Di dalam demokrasi, Kompolnas sebenarnya tidak perlu ada. Kalau demokrasi itu dipercaya menjadi wadah dari tradisi kepolisian. Karena itu selalu dianggap bahwa polisi adalah orang sipil yang dipersenjatai itu. Asal usulnya adalah sipil. Jadi kalau civilian value itu ada, tidak perlu takut polisi ini nggak akan macam-macam. Karena itu kita mau balikkan lagi pada hal yang sebetulnya lebih dari sekedar soal tur administrasi, yaitu demokrasi nggak jalan. Itu intinya. Deliberatif demokrasi tidak jalan. Sehingga kita takut nih polisi siapa yang akan jaga. Nah soal semacam ini menunjukkan bahwa ada 3.000 halaman kita susun hari ini. Tapi kalau demokrasi setiap hari kekurangan 1 halaman, gak ada gunanya 3.000 halaman itu. Kalau setiap hari kelakuan DPR membuat demokrasi membusuk, 3.000 halaman itu gak ada gunanya. Setiap halaman demokrasi hilang 1, itu setara dengan 3.000 halaman tadi. Logiknya begitu. Jadi kalau kita tidak perkuat demokrasi, nggak ada gunanya reformasi polisi. Di dalam istilah reformasi bukan cuma polisi, kejaksaan, kehakiman, militer. Itu satu paket yang mengganggu lembar-lembar dari demokrasi. Itu yang diperjuangkan sebetulnya masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil sebetulnya menganggap bahwa ketiadaan demokrasi membuat polisi itu punya kemewahan di dalam kekerasan itu. Tetapi tim reformasi tidak membaca itu. Yang dibaca kultur di dalam polisi. Bukan struktur dari demokrasi yang terhambat oleh kultur itu. Saya mau terangkan itu lebih sosiologis lagi atau bahkan historis tuh. Kalau kita tanya, Indonesia itu sering disebut sebagai negara post kolonial.
pasca kolonial. Artinya ada jejak-jejak kolonial yang ditinggalkan, yang buruk, tetapi tetap kita adopsi. Kita bangga pernah dijajah Belanda, karena kita anggap bahwa ya orang Belanda itu kulitnya putih. Lalu kita buka klinik untuk membuat semua perempuan kita itu setiap hari konsumsi skincare. Itu namanya paradoks postkolonial. Tapi sebetulnya Indonesia beda dengan negara-negara Amerika Latin misalnya. Dia dijajah oleh Spanyol, Spanyol meninggalkan peradaban pada bekas jajahan itu supaya tetap relasinya hidup. Gereja Katolik ada di situ, bahasa Portugal, Spanyol ada di situ. Sehingga mereka menganggap bahwa oke, setelah postkolonial, relasi kebudayaan tetap terhubung. Di kita, Belanda pergi, nggak ada yang bisa bahasa Belanda di kita. Dengan kata lain, ini negara ini tidak dijajah oleh Belanda, kita dirampok. Perampok tidak akan meninggalkan kultur, dia cuma mau ambil kekayaan. Penjajah akan meninggalkan kultur. Malaysia itu kultur Inggrisnya ada, Filipina kultur Inggrisnya ada tuh. Negara-negara Afrika itu kultur jajahan Inggris menghidupkan institusi. Kita nggak ada institusi itu. Satu-satunya yang ditinggalkan oleh penjajah, pertama Belanda, adalah polisi yang sifatnya represif. Itu kultur yang ditinggalkan Belanda. Karena polisi selalu merangkap sebagai agen mata-mata, menyiksa. Yang kedua setelah Belanda pergi, masuklah Jepang. Jepang meninggalkan kultur fasisme di kita. Jadi dua subkultur ini sebetulnya yang merawat alat-alat kekerasan kita. Entah militer, entah tentara, entah polisi. Waktu polisi dipisahkan atas dasar prinsip reformasi dari tentara, kultur itu carry over masih. Lembaganya terpisah, tapi mentalnya masih sama. Jadi sekali lagi, dari atas kita mau lihat bahwa reformasi itu harus dihidupkan di dalam loyang demokrasi. Baru bisa sama-sama kita percaya bahwa oke, reformasi terjadi. Bila lembaga-lembaga demokrasi difungsikan maksimal. Oposisi, kritik, DPR segala macam itu kan. Kan itu intinya tuh. Jadi selama ini sebetulnya ada satu hal yang waktu saya diundang jadi komentator dari tim ini, ada Pak tim reformasi itu, saya terangkan itu. Oh, kita bisa lakukan reformasi kalau dengan satu syarat bahwa community juga diasuh dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekali lagi sudah terlanjur terjadi dan kita anggap aja bahwa memang tersedia bundel 3.000 halaman itu. Tetapi satu halaman demokrasi hilang, gak ada gunanya 3.000 bundel itu. Itu yang sedang kita uji hari-hari ini. Terima kasih.